Sebagian orang itu memaknai hijrah itu hanya sebatas penampilan fisik. Kenapa ada orang hijrah seminggu, 2 minggu lalu kembali lagi? Ya karena dia berada di lingkungan atau circle yang tidak tepat. Syaitan itu begini, kalau dia tidak mampu menjerumuskan seseorang ke dalam kefasikan dan kemaksiatan, akan tanamkan dalam diri seseorang itu rasa was-was. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi orasi. Oke, sekarang kembali lagi bersama saya Rizka Mazaya Rusdina yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Coba tebak. Yang sangat relevan saat ini, yaitu banyak banget kan dari apalagi di kalangan mahasiswa yang tadinya ingin sekali belajar tentang bagaimana itu Islam atau bagaimana sih aku ini harusnya bersikap sebagai seorang muslim atau muslimah. Dan biasanya kalau di Genji itu kita sebutnya dengan hijrah gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan menyambut narasumber kita pada hari ini atau pada episode kali ini, yaitu kita kedatangan tamu Ustadz Fajar Rahmadani LC.M.Hum PhD selaku dosen PAI FAI UMY ya Ustadz. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Ustazah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Aduh, jangan dipanggil Ustazah. Ustazah. Mbak aja boleh gitu. Oh, boleh. Iya gitu. Oke Ustadz, ini kebetulan Ustadz habis ngajar atau langsung ke sini? Tadi ada ujian skripsi di Prodi. Oh, Masya Allah, berarti sebelumnya nguji dulu, Iya, terus baru ke sini ya Ustadz? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya sehat gitu ya Ustadz. Oke Ustadz, ini Ustadz kebetulan kita kali ini akan membahas tentang Gen Z Ustadz gitu. Kan, tapi saya juga sebenarnya bingung, saya ini termasuknya milenial atau Gen Z gitu kan. Tapi ya nggak beda jauh sih Ustadz, karena dua-duanya mungkin. Oh, dua-duanya Ustadz, berarti di tengah-tengah gitu ya. Ya sih. Nah, sekarang tuh lagi marak-maraknya apalagi di sosial media Ustadz, hijrah gitu. Nah, menurut Ustadz Fajar sendiri itu hijrah itu apa sih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ustazah Rizka ya. Panggilannya Ustazah Rizka atau Ustazah siapa? Atau Mazaya? Mazaya aja Ustazah Mazaya. Baik. Yang pertama terkait fenomena hijrah ini ya. Tidak hanya di Gen Z ya, di genial juga begitu kan. Atau bahkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi dewasa ini fenomena hijrah itu memang luar biasa ya. Ditambah lagi kita hidup di era medsos ya, yang memudahkan kita untuk mengakses banyak hal gitu ya. Tentu yang pertama itu perlu kita apresiasi adanya fenomena atau gelombang hijrah dari kalangan kaum muslimin, saudara-saudara kita, itu perlu kita apresiasi. Namun demikian fenomena hijrah ini kan ya tidak sedikit menimbulkan juga pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Karena memang terkadang beberapa orang yang hijrah pun seakan-akan tidak menunjukkan dirinya hijrahan begitu. Nah, apa persoalannya? Ya, bisa jadi sebagian, saya tidak katakan semuanya, sebagian dari kita yang berhijrah itu mungkin belum memahami apa esensi dari hijrah itu sendiri kan begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kata hijrah itu ya secara etimologis atau secara bahasa, ya asal katanya dari kata hajaro kan gitu ya. Jadi al-hijratu atau al-hijrah itu asal katanya dari hajaro. Nah, secara etimologis hajara itu mempunyai beberapa arti. Salah satunya itu meninggalkan. Ya, meninggalkan. Jadi hajara itu meninggalkan. Nah, secara istilah di dalam syariat sebenarnya konteks hijrah ini kan sebenarnya dimulai ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan Mekah dan berpindah ke Madinah atau berhijrah gitu ya. Yang itulah kemudian dijadikan acuan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-17 itu sebagai penanggalan awal tahun Hijriah itu menggunakan acuan hijrah dari Nabi. Nah, para ulama sebenarnya mempunyai pengertian yang beragam tentang hijrah secara terminologis. Apa sih sebenarnya hijrah itu?
Ada sebagian yang mendefinisikan hijrah itu ya al-intiqal min biladis syirki ila biladil Islam, katakan. Berpindahnya seseorang dari satu negeri yang di situ banyak kemusyrikan, lalu dia tinggalkan negerinya untuk berpindah ke negeri Islam. Itu salah satu pengertian. Ada juga ulama yang kemudian mendefinisikan hijrah ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Beliau mengatakan al-muhajir, siapa orang yang berhijrah itu? Al-muhajiru man hajara ma naha anhu subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah secara terminologis atau secara pengertian syar'i adalah sebagaimana hadis Nabi tadi, adalah ketika seseorang mulai meninggalkan. Tadi asal katanya meninggalkan ya. Man hajara ma nahallahu anhu, segala sesuatu yang sudah dilarang oleh agama, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi aturan-aturan atau perkara-perkara yang sudah dilarang oleh Allah dalam Quran ataupun dilarang oleh Rasulullah dalam hadis, itu mulai kita tinggalkan. Nah, orang yang berikhtiar untuk meninggalkan semua perkara-perkara itu disebut dengan orang yang berhijrah. Nah, jadi mohon maaf ya, sebagian, saya katakan lagi, sebagian orang itu memaknai hijrah itu hanya sebatas penampilan fisik atau aksesoris kan begitu ya, atau hanya penampilan luar. Iya, itu benar gitu kan. Ada seorang muslimah katakan sudah balik, kan harusnya dia menutup aurat kan? Iya, Ustaz. Ya, lalu kemudian dia menutup auratnya. Itu dikatakan hijrah kan begitu. Jadi dia telah meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Apa yang dilarang oleh agama adalah menampakkan aurat. Kan jelas dalam hadis itu bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ada juga yang kemudian begini, dia sudah berhijab katakan. Nah, lalu mohon maaf, mulai menutup wajahnya. Lalu dikatakan berhijrah. Apakah betul demikian? Kan begitu. Yang kemudian menuai kontroversi kan begitu. Sebenarnya sudah berhijab kok dia. Tapi kok tahu-tahu besoknya dia niqab ya, pakai niqab. Oh, dia sudah hijrah. Nah, kalau kita kembalikan kepada definisi tadi, definisi hijrah menurut hadis Nabi tadi, ya sebenarnya mohon maaf, menampakkan wajah bagi seorang wanita itu bukan perkara yang dilarang oleh Allah kan begitu. Jadi ya tidak sesederhana itu kita katakan Mbak Mazaya, Ustazah Mazaya sudah seperti ini sudah bagus, sudah standar syariat. Lalu bagi niqab dikatakan hijrah. Ada orang yang kemudian mengangkat celananya dikatakan hijrah. Tidak sesederhana itu. Jadi tidak bisa hijrah itu hanya dimaknai pada aspek-aspek aksesori saja, aspek zahirnya saja kan begitu. Saya kira itu untuk mukaddimah tadi. Oke. Nah, berarti kan hijrah itu bukan dilihat dari perubahan fisik ya, Ustaz. Jadi memang banyak aspek yang perlu diperhatikan juga dalam proses berhijrah gitu. Nah, kalau misalnya untuk proses berhijrah tersebut itu tantangannya apa aja sih, Ustaz? Kan dan sebenarnya yang benar itu, Ustaz, hijrah itu seperti apa gitu? Apakah kita hanya memperbaiki diri gitu? Lalu kita kan terkadang kadang tuh ada yang hijrah tuh seminggu 2 minggu nih, Ustadz. Terus terkadang setelah itu kembali lagi, Ustadz, karena belum istiqomah. Nah, harusnya tuh hijrah tuh seperti apa, Ustadz? Baik, ya tadi kembali pada prinsip bahwa hijrah itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka pemahaman berbaliknya adalah hijrah itu mulai mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama. Yang awalnya tidak sholat 5 waktu atau meninggalkan sholat 5 waktu, sudah mulai sholat. Yang awalnya tidak menutup aurat, mulai menutup aurat. Yang awalnya masih mabuk-mabukan, sudah tidak mabuk-mabukan. Nah, itu hijrahnya begitu, gitu kan? Nah, dalam proses hijrah ini memang tadi tantangannya adalah bisa nggak seseorang yang sudah memutuskan untuk berhijrah ini istiqomah. Itulah kenapa ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah kan. Dia bertanya kepada Nabi begini, "Ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat. Dengan satu nasihat ini, aku sudah tidak lagi tanya apapun tentang Islam kepadamu," kan begitu. Nasihat Nabi cuma singkat. Apa nasihat Nabi? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan kamu beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi orang yang sudah berhijrah itu, madza ba'dal hijrah, kan? Apa selanjutnya? Ya istiqomah. Nah, sedangkan beberapa fenomena yang kita saksikan justru
Orang yang sudah merasa dia berhijrah semakin menutup diri, semakin eksklusif begitu ya, tidak mau menyapa temannya yang dianggap mungkin pemahaman agamanya lebih dangkal dan seterusnya. Justru itu bertentangan dengan konsep hijrah itu sendiri. Istiqomah itu apa? Ya mempertahankan apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang sudah dia tinggalkan. Nah, salah satu cara agar seseorang yang berhijrah ini senantiasa istiqomah dari sekian banyak cara adalah mencari lingkungan yang baik. Oke, lingkungan berarti Mencari penting banget ya, Ustaz. circle yang baik. Tadi yang disampaikan Ustazah Mazaya, kenapa ada orang hijrah seminggu, 2 minggu lalu kembali lagi? Ya karena dia berada di lingkungan atau circle yang tidak tepat. Katakan ada seorang muslimah, dia sudah mulai pakai jilbab gitu. Kembali ke teman-temannya, bukan malah diapresiasi kan, malah dibully. So alim kamu kan begitu. Oh, iya, Terjadilah guncangan itu. Kemudian dia sudahlah, daripada saya nggak punya teman gitu kan, lepas lagi dan seterusnya. Dan kita banyak melihat ya, mohon maaf, katakan artis atau influencer yang sudah sempat hijrah itu kan, kemudian kembali lagi dengan dunia masa lalunya kan begitu. Jadi istiqomah itu penting. Nah, dan cara untuk menjaga agar istiqomah dalam berhijrah, dalam meninggalkan apa yang Allah larang dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya adalah mencari komunitas ataupun circle yang tepat. Jangan sampai dia sudah berhijrah, circle-nya masih toksik kan begitu. Oh iya. Saya mengingat satu riwayat yang mungkin Ustazah Mazaya juga pernah dengar ya, tentang pentingnya circle ini kan. Ada seorang yang, ini hadis sahih ya, pernah membunuh 99 orang, 99 nyawa. Pernah dengar enggak? Pernah kayaknya, udah lama Pernah, ya? Sudah lama itu memang hadis itu, riwayat itu. Jadi ada orang dia pembunuh begitu kan, yang dibunuh udah 99 itu. Lalu suatu ketika dia mendapatkan sepercik hidayah dari Allah kan, gitu, ingin bertaubat. Sebelum dia bertaubat kan dia konsultasi, ingin bertanya kepada pemuka agama, kepada seorang alim, kira-kira diterima nggak taubatnya oleh Allah. Dia sudah membunuh 99 loh, bayangkan kan gitu ya. Lalu dia datang ke seorang alim bertanya, boleh nggak atau bisa nggak saya itu bertaubat dan Allah menerima nggak taubat saya? Apa dosa kamu? Ditanya. Saya sudah pernah membunuh iya 99 nyawa, 99 orang yang saya bunuh kan begitu. Ya, alim ini ternyata agak radikal kan gitu. Orang pengen curhat kemudian konsultasi malah dibully. Gimana 99 nyawa kamu bunuh? Kan? Dibully, malah dibully. Akhirnya kesel orang ini, digenapkan 100 kan akhirnya. Dia telah membunuh 100 nyawa gitu kan, 100 orang. Lalu datanglah, dia masih ingin tekad untuk kira-kira bisa nggak saya bertaubat dan taubat saya diterima oleh Allah enggak? Kan dia datang ke alim yang lain ya, seorang ulama yang lain. Ulama yang kedua ini memberi solusi. Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba sebesar apapun dosa yang dilakukan. Dan kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu pasti akan menerima taubat seorang hamba sampai seseorang itu merasakan sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut seperti Fir'aun itu kan, ketika di sakaratul maut dia baru beriman kepada Nabi Musa kan, ya nggak diterima taubatnya. Tapi selama dia masih, nyawa masih terkandung di badan kan gitu ya, apa istilahnya itu ya, jadi selama dia masih bernafas, sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, pintu tobat itu masih terbuka. Jadi dikatakan kepada pembunuh 100 nyawa ini, Allah pasti menerima taubatmu kalau kamu taubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha, tapi dengan syarat kan begitu. Apa syaratnya? Kamu harus berhijrah kan. Kalau kamu taubat dan kamu masih berada di tempat kamu saat ini, kamu akan mengulangi kesalahan yang sama kan begitu. Karena apa? Lingkungan kan begitu. Karena circle, karena pergaulan. Sehebat apapun dia bertaubat, tapi kalau circle-nya toksik, lingkungannya tidak baik, susah. Maka diperintahkan untuk berhijrah kan orang ini. Nah, berhijrah meninggalkan tadi ya, darul fisqi ila daril iman gitu ya. Setelah dia pergi berhijrah, di tengah-tengah dia meninggal dunia. Lalu turunlah 2 malaikat kemudian berdebat, ini jatahnya malaikat rahmat atau malaikat azab. Ya, lalu Allah mengilhamkan, jatah siapa silakan diukur jaraknya kan begitu.
Kalau jaraknya orang yang meninggal yang membunuh 100 nyawa ini lebih dekat dengan tempat dia berangkat tadi, maka jatahnya malaikat azab. Tapi kalau lebih dekat dengan jarak yang dia tuju, jatahnya malaikat rahmat. Harusnya orang ini jatahnya malaikat azab karena baru berangkat kemudian mati kan. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah didekatkan jaraknya dengan tempat yang dia tuju. Masya Allah. Jadi itu hijrah ya. Jadi bagi teman-teman generasi Z ataupun generasi saya milenial, kalau sudah bertekad untuk berhijrah, meninggalkan larangan Allah, kembali kepada Allah, bagus. Tapi harus mencari circle yang baik. Ya, berteman boleh dengan siapa saja, hatta dengan orang kafir pun boleh. Tapi kalau bersahabat harus benar-benar kita pilih kan begitu. Nabi itu pernah mewasiatkan kepada kita, almar'u ma'aman ahabba, kan begitu ya. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan circle dia, kan begitu. Jadi tantangan dalam apa namanya proses hijrah ini ya, selain tekad, niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, adalah istiqomah, jangan sampai kembali ke masa lalu yang kelam gitu. Gimana cara istiqomahnya? Harus mulai mencari lingkungan, circle, komunitas, sahabat ataupun teman yang baik gitu ya. Maka saya sering katakan di mahasiswa itu, mereka kan jauh dari orang tua. Dan luar biasa di FAI atau di PA itu banyak yang sudah mulai berhijrah gitu kan. Saya katakan bagus itu, tapi kamu harus cari circle yang baik. Ikut UKM yang mendukung proses hijrahmu gitu kan. Ikut LPTQ katakan, atau yang bahasa Arab itu Al-Mujaddid, atau apa namanya UKM apa namanya Al-Anhar itu ya. Itu kan circle itu sangat mendukung, dan yang membentuk karakter seseorang selain orang tuanya, selain dosennya, gurunya, buku yang dia baca, yang membentuk karakter, cara berpikir, cara pandang, sikap, itu lingkungan. Ya, itu lingkungan. Jadi tantangannya begitu, dan solusinya adalah cari circle yang baik. Oke Ustadz, berarti tantangannya yaitu tadi ya Ustadz, untuk mencari circle yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dan mendukung ya Ustadz ya. Nah ini Ustadz, kebetulan Ustadz ada beberapa case ya Ustadz. Jadi banyak kan Gen Z ini sekarang udah era media sosial ya Ustadz. Terkadang itu saya menemukan beberapa teman-teman atau mungkin dari kerabat-kerabat saya, jadi mereka tuh mau mulai hijrah Ustadz. Nah tapi hijrahnya itu karena mereka itu sudah marah gitu dengan dirinya sendiri gitu. Jadi mereka pingin berubah menjadi lebih baik gitu Ustadz. Cuman mereka ini bingung Ustadz gitu, mau mencari circle yang baik, takut gak diterima. Terus mau berubah sendiri juga mereka nggak punya tuntunan gitu. Jadi yang harus dilakukan ketika kita berada dalam posisi tersebut itu bagaimana Ustadz? Gitu. Jadi dia bingung kalau dia gabung ke circle ini takut tidak diterima. Terus mau misalnya mau nanya ke siapa gitu takut dan bingung gitu Ustadz. Jadi kalau dia sudah memutuskan untuk berhijrah, dia ingin jadi lebih baik, kok kemudian apa namanya ada kekhawatiran seperti itu waswasatus syaitan itu sebenarnya. Gitu. Iya, jadi syaitan itu begini. Kalau dia tidak mampu menjerumuskan seseorang ke dalam kefasikan dan kemaksiatan, akan tanamkan dalam diri seseorang itu rasa was-was. Jadi rasa was-was ini, saya ini punya masa lalu yang kelam, diterima nggak ya taubatnya oleh Allah? Nah, maka dalam pembahasan akidah kan ada namanya ar-roja. Kita boleh rasa khawatir, tapi jangan lupa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Itu roja kita. Kalau aku hijrah nanti diterima nggak ya sama ustaz, teman-teman yang soleh-soleha itu. Rasa was-was itu justru membuat orang maju mundur. Itu syaitan itu. Ya, kalau sudah seperti itu ditanamkan. Qul amantu billah sumastaqim, sudah bismillah. Gitu kan? Ya, jadi begitu. Jadi syaitan itu ketika dia tidak mampu menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan, dia akan berikan was-was itu. Atau yang kedua, sama ini fenomena hijrah itu. Setan itu ketika tidak mampu menjerumuskan orang ke dalam kefasikan, kemaksiatan, kejahatan, akan ditanamkan dalam dirinya rasa ujub. Ya kan begitu kan? Ya, Ustaz. Saya sudah hijrah ini, dia belum hijrah itu. Dia masih pemahaman agamanya, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih soleh, merasa diri lebih hebat. Itu godaan setan itu. Jadi memang kita harus benar-benar bisa mengintrospeksi diri kita.
Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis, yang kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah, sehingga yang awalnya pengen hijrah, dosa saya udah banyak, nggak mungkin diampuni oleh Allah, saya nggak mungkin diterima di circle itu hilangkan. Yang kedua, kalau sudah hijrah, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain kan begitu. Kata Ibnu Umar itu, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahad. Salah satu indikator ketakwaan itu adalah jangan sampai kamu pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih baik daripada orang lain, ini adalah anak ideologisnya iblis. Kenapa iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga? Kan satu kesalahannya. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu kan. Apakah aku harus bersujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Logikanya iblis, api itu lebih baik daripada tanah kan. Maka dia nggak mau sujud, ya kan. Aba fastakbara, kan begitu. Dia menolak bersujud dan dia merasa sombong. Dan analogi atau cara pikirnya iblis itu salah. Harganya api nggak pernah naik, tapi harga tanah setiap tahun kan naik. Oh iya. Jadi iblis itu begitu. Jadi ketika tantangannya tadi, nyambung yang pertanyaan berikutnya, apa tantangan orang hijrah? Selain istiqomah cari circle, kalau sudah hijrah biasanya godaannya begitu. Memandang orang lain sebelah mata, mengunderestimate orang lain yang belum hijrah. Nah, jadi bagaimana? Ya, tetap saja usahakan mencari circle yang baik. Kekhawatiran semacam itu harus dihilangkan. Insya Allah kalau memang circle itu, lingkungan itu baik dan tidak toksik, dia akan mau menerima. Justru kalau yang menolak itu ada orang pengen lebih baik kok ditolak, itu malah itu yang toksik gitu kan. Ya, nah yang kedua apa? Ya tadi, what next? Ma ba'dal hijrah. Setelah hijrah penampilannya sudah syar'i, tidak berhenti di situ, harus memperdalam ilmu agama. Sekarang kan kita mudah ya, tidak harus kajian itu secara offline kan, bisa online melalui YouTube. Cari ustadz, kiai, ulama ya, yang memang pakar di bidangnya kan begitu. Ya, yang lebih saya rekomendasikan ya tidak hanya belajar tentang persoalan akhlak saja, itu bagus, tapi juga perdalam fikihnya, gitu kan. Bagaimana tata cara thaharah, sholat dan seterusnya, kemudian muamalahnya, ya, kemudian termasuk akidah dan seterusnya. Jadi ma ba'dal hijrah ini yang penting. Nah, terkadang orang salah pilih guru gitu kan. Nah, sekarang ini kita tantangannya tadi di era medsos itu semua bisa tampil di YouTube. Iya, Ustaz. Semua bisa ceramah. Ada orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang secara kompetensi keilmuan dia bukan seorang agamawan, seorang yang dari kecil atau dari S1 sampai S3 dia belajar agama, tapi karena retorikanya dia bagus, dia bicara tentang agama. Nah, ini harus selektif memang. Orang yang hijrah itu sekarang kan gampang mencari profil seorang pembicara itu kan. Ustadz Fulan katakan, googling aja di mana beliau belajar, bersama siapa guru-gurunya. Itu penting. Jadi jangan sampai kita belajar atau orang-orang yang hijrah ini belajar dengan orang yang salah, bukan malah lebih baik atau lebih buruk gitu kan. Sekarang kan macam-macam aliran-aliran itu kan. Orang awam itu mudah sekali dibohong-bohongi. Yang sekarang viral itu kan ada seorang yang ngaku bisa bahasa apa dan bahasa semut ya kan, atau bahasa malaikat. Dan itu banyak followersnya. Kan kasihan orang sudah hijrah, tahu-tahu dia masuk di lingkungan yang salah dan malah sesat ya kan gitu. Nah, jadi penting ketika kita ingin mengaji, katakan lihat YouTube, oh ini bagus sekali kajiannya. Jangan cuma lihat background pembicaranya, ya, dia belajar di mana, siapa gurunya, kan bisa kita lihat itu. Nah, jadi itu agar tidak justru yang awalnya pengen jadi lebih baik malah tersesat kan begitu. Nauzubillah. Ya, gitu nauzubillah. Iya sih, memang banyak banget sekarang tuh fenomena ya seperti itu. Bahkan banyak yang hijrah tuh karena sedang booming ya saat sekarang hijrah. Jadi karena banyak quotes-quotes juga di media sosial gitu kan, seperti di Instagram dan lain sebagainya. Jadi orang tuh ngeliat kayaknya dia hijrah deh, aku juga mau ikut pakai syar'i gitu kan. Tapi mungkin hanya sebatas sampai di situ gitu kan. Jadi untuk dari kesehariannya belum bisa istiqomah untuk mengupgrade akhlak dan memperbaiki yang lain gitu dari fikih dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya untuk menanggapi untuk teman-teman yang mungkin hijrah tapi masih belum istiqomah nih Ustadz gitu. Mungkin ada saran dari Ustadz gitu untuk teman-teman semua biar istiqomah dan lebih mantap untuk hijrahnya. Karena kan hijrah itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri perjalanan yang sangat membutuhkan usaha yang keras ya Ustadz, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk menjadikannya baik seperti itu Ustadz. Jadi fenomena
kembalinya orang yang hijrah kepada masa lalu yang kelam gitu ya. Kita lihat banyak artis atau influencer yang perasaan sudah hijrah kok kembali lagi gitu ya. Ada teman kita atau saudara kita yang perasaan sudah hijrah kok sekarang kembali lagi, sudah lepas hijab lagi, sudah nggak sholat lagi ya. Yang paling pokok adalah tadi bahwa ketika orang berhijrah itu memutuskan untuk berhijrah itu untuk siapa, itu kan kita semua harus refleksi itu. Jadi apakah benar apa yang kita lakukan sekarang itu benar-benar ilallah wa ila rasuli, kan begitu. Itulah kenapa hadis yang populer terkait hijrah itu ya kan dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu ditentukan dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu kan yang populer. Seseorang itu akan mendapatkan pahala atau sia-sia atau justru mendapatkan dosa kan karena niatnya. Lah hadis itu kan dilanjutkan. Man kanat hijratuhu. Ada kata hijrah itu ya. Barang siapa yang hijrahnya itu diniatkan, diorientasikan ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Kalau orang itu hijrahnya dari awal sudah ilallah wa rasuli, bukan karena teman, bukan karena untuk mendapatkan jabatan, hijrah bukan karena untuk mengikuti tren, ilallahi wa rasuli, dia tulus berhijrah, dapat pahala dia. Dahsyat. Bahkan dalam Al-Qur'an Ustazah Mazaya ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu luar biasa. Ada orang yang sudah tekad hijrah lillah. Dia bukan berhijrah karena temannya, bukan berhijrah karena untuk mendapatkan jabatan, bukan berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Di tengah-tengah mati, itu sudah syahid itu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah dicatat pahala kebaikan oleh Allah. Jadi kalau hijrahnya itu ilallah wa rasuli, bodoh amat apa kata orang. Dia nggak mudah goyah, mau dibully, mau dipuji. Kalau sudah ilallah wa rasuli hijrahnya, dia akan istiqomah. Tapi dilanjutkan hadis itu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kan begitu, awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau orang itu hijrahnya hanya untuk mendapatkan motivasi atau orientasi duniawi saja, untuk dapat kerjaan, hanya untuk dapat kedudukan, untuk dapat nikahi calonnya, ya dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Ya dia mungkin mendapatkan apa yang ia cita-citakan, tapi nggak ada pahalanya. Hadis ini yang populer itu kalau kita lihat asbabul wurudnya atau kronologis, kenapa sih sampai Nabi mengatakan itu? Itu kan sindiran. Asbabul wurudnya itu ada seorang pemuda, tidak disebutkan namanya. Dia itu sudah mengkhitbah atau ingin menikahi seorang wanita namanya Ummu Qais. Maka kan hadis ini kan dikatakan hadis Ummu Qais kan. Nah Ummu Qais ini kebetulan dia ini ingin berhijrah ke Madinah bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Nah si pemuda ini kan galau. Kalau dia menikahi Ummu Qais, dia harus hijrah. Kalau dia hijrah ke Madinah, di Madinah dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya di Mekah. Bingung dia, galau. Tapi kalau dia nggak ikut hijrah, dia nggak bisa nikahi Ummu Qais karena syaratnya Ummu Qais, kalau kamu mau nikahi saya, kamu harus hijrah ke Madinah. Kan bingung kan? Akhirnya dia dia akhirnya hijrah ke Madinah. Nah hijrahnya dia ke Madinah bukan ilallahi wa ilar Rasul, tapi untuk menikahi Ummu Qais. Mohon maaf, orang-orang yang berjatuhan di tengah-tengah perjalanan dia hijrah, salah satu faktornya adalah bisa jadi dia niatnya salah. Gitu ya. Saya senang sama akhwat ini. Tapi saya belum hijrah ini, gitu kan. Saya harus hijrahnya ilam ra'atin yankihuha, yang nggak akan mendapatkan pahala. Jadi nggak tulus itu. Saya ingin memperbaiki kualitas sholat. Kenapa? Calon mertua saya masyarakat harus sholat. Nah, itu kan. Banyak seperti itu ya Ustaz? Banyak. Jadi berguguran di tengah jalan. Orang yang awalnya hijrah karena dia tidak mendapatkan motivasi duniawinya, ya sia-sia dong hijrahnya. Ya sudahlah, nggak jadi hijrah. Balik lagi berarti. Balik lagi Ustazah. Kita lihat banyak sekali begitu. Nah, jadi tantangannya, kamu benar hijrah, kamu tulus. Saya sampaikan kepada mahasiswi saya yang pakai cadar ya. Saya tidak menyalahkan, memang terjadi khilaf. Kita sampaikan secara fair, terkait cadar itu bukan persoalan yang disepakati para ulama. Itu ada ikhtilaf di situ. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang wajib, bahkan ada yang makruh. Mohon maaf. Salah satu mazhab mengatakan makruh itu seorang wanita yang di lingkungannya nggak ada yang pakai cadar, dia sendiri pakai cadar, itu makruh. Karena kok sekarang beda-beda, seakan-akan beda sendirian gitu kan, ingin tampil beda, itu makruh. Oke, terlepas dari perbedaan para ulama terkait cadar, saya sampaikan.
Ada mahasiswi saya kemarin semester 1 datang ke saya, "Pak, saya pengen pakai cadar," gitu. Saya tanya dulu, "Kamu sudah tanya orang tua? Bapak gimana? Ibu gimana?" Ya responnya biasa saja sih, malah kalau bisa nggak usah gitu. Saya katakan, "Niat kamu apa?" Dia bilang gini, "Biar lebih tentram. Dengan pakaian kamu seperti ini, apa kamu tidak merasa tentram?" Dia sudah bagus pakaiannya, sudah kayak Ustadz sama saya, kenapa harus ditutup gitu kan? "Apakah nggak usah tentram?" "Ya tentram sih Pak." "Ya terus buat apa?" Gitu kan. Saya ingin secara implisit itu mengatakan, kamu itu tulus nggak pakai cadar? Jangan sampai, mohon maaf ya, ini tidak semua Ustadz sama saya ya. Iya, Ustaz. Ada orang Mm-mm. itu pakai cadar bukan untuk menutupi kecantikannya atau menghindari fitnah, justru menutupi kekurangannya. Oh iya, iya ada Ustaz, ada. Maka para ulama ada yang mengatakan begini, at-tabarruj kama yakunu bil fathi yakunu bil kashf. Analoginya begini Ustaz sama saya. Saya beruban katakan. Untuk menutupi uban itu kan menurut sebagian orang kan aib ya. Udah tua banget kan, pakai peci. Jadi dia menutupi anggota tubuhnya untuk menutupi kekurangannya. Ada, saya tidak katakan semua, kita tidak bisa melihat apa motivasi seseorang ya. Ada wanita-wanita itu yang dia bercadar, bisa jadi bukan ilallah wa ila rasulih, karena untuk menutupi kekurangannya. Kalau dia bercadar membuat para laki-laki penasaran kan begitu. Kalau dia nggak bercadar nggak ada yang tertarik karena dia punya kekurangan. Jadi bisa jadi tabarruj itu tidak hanya dengan terbuka loh ya. Ya kita jelas orang-orang yang pakai pakaian-pakaian menutup membuka tabarruj. Tapi tabarruj juga bisa dilakukan dengan menutup. Kan begitu. Maka saya katakan, "Mbak, kamu sudah tekad untuk pakai cadar. Ya, masih ragu-ragu Pak." Saya bilang, lebih amannya pakai masker aja sih gitu. Ya kan? Pakai masker, kadang dicopot, kadang dibuka. Kalau memang tekad benar-benar ilallah wa ila rasul, niatmu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk karena calon saya mengharuskan saya pakai cadar, bukan agar terlihat lebih solihah dan seterusnya. Jangan. Kalau benar-benar ilallah wa rasuli bagus, nggak apa-apa. Menghindari fitnah nggak masalah. Karena mungkin dinasihati kawannya, kamu tuh cantik banget, kalau nggak pakai cadar bahaya. Boleh. Itu ada juga mahasiswa PAI dulu tuh. Ketika mataf didatangi temannya, "Mbak, mohon maaf ya, saya itu kalau lihat jenengan tertarik, mending jenengan pakai cadar dia, karena bisa menunjukkan fitnah karena kecantikannya." Kan begitu. Tapi sekali lagi ada juga orang yang motivasinya begitu. Maka berjatuhannya para anak-anak muda, Gen Z, generasi milenial di dalam berhijrah adalah yang pertama dia salah niat. Jadi kalau niatnya sudah ilallah wa ila rasul, udah bodo amat apa kata orang. Kan begitu. Jadi satu, niatnya harus dijaga betul. Bener gak? Dilihat, ya Allah, saya ini udah bener gak hijrahnya. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, tadi cari circle yang baik, cari teman yang baik. Ya, boleh berteman dengan siapa saja, tapi bersahabat harus pilih-pilih. Dan yang keempat, cari guru yang tepat. Gitu ya, kajian yang tepat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Memang perjalanan hijrah itu sangat ini ya Ustaz, panjang. Jadi nggak hanya berhenti dari satu langkah aja. Jadi berlangkah-langkah dan berproses gitu. Betul. Karena memang dirasakan di beberapa teman-teman saya juga, di saya juga gitu. Karena hijrah tuh, apalagi kalau misalnya seperti teman-teman Gen Z yang jadi mahasiswa kan tinggal sendiri ya Ustadz di kos. Terkadang tuh ngerasa bingung gitu. Aku harus mulai dari mana ya gitu. Aku nih udah nggak enak sama diri aku, yang kadang aku sholatnya suka telat, terus kadang aku juga yang dulunya aku sering ngaji sama orang tua, sekarang jadi ngajinya ditinggal gitu kan. Jadi bingung mau mulainya tuh di mana Ustadz gitu. Tapi memang kalau dirasa memang hijrah itu perlu niat yang kuat biar tekad yang kuat. Tekad yang kuat biar istiqomah dan tidak tergoda. Iya benar Ustadz, karena setan tuh benar Masya Allah. Benar-benar kuat banget untuk godanya. Dan yang paling penting ya bagi mahasiswa ini sering saya sampaikan ke mahasiswa saya itu. Kalau saya dulu ketika kuliah ya Ustazah sama saya di Jakarta itu, di Jakarta kan lebih dahsyat ya dinamika kehidupan dengan di Jogja ini. Saya nggak suka kalau tinggal sendiri. Di satu sisi saya memang suka keramaian, saya suka bergaul gitu ya. Jadi kan memang ada orang tuh ngekos sendiri, tinggal sendiri gitu kan. Saya nggak suka. Jadi ketika dulu saya 5 tahun kuliah itu satu kos 6 orang, satu kamar. Jadi saya senang berjamaah gitu kan. Apa tujuannya? Satu, saling mengingatkan. Kalau satu kos bareng-bareng itu kan ada yang ingatkan, bangun subuh gitu kan. Ya, katakan puasa sunnah, kita nggak puasa sendiri nggak enak. Jadi lingkungan teman itu penting sekali. Maka banyak mahasiswa itu ketika kuliah jam 7 itu kan terlambat. Kenapa? Ketiduran. Saya tanya, terus ketiduran sholat subuhmu gimana gitu? Ya tadi, kamu ada teman nggak PAI yang di situ? Nggak ada Pak, sendirian yang dari prodi PAI.
minta teman samping kanan kirinya untuk bangunin gitu kan. Nah jadi penting. Jadi kalau bisa ya jangan tinggal sendiri. Bisa rame-rame itu lebih asyik ya. Jadi bisa bertukar pikiran, bisa saling mengingatkan kan begitu. Ya jadi ada ungkapan begini. Kita itu memang dianjurkan untuk selalu berjamaah. Karena kalau orang sendiri itu seperti kalau kambing sedang sendirian itu gampang diterka oleh harimau. Tapi kalau kambingnya rame-rame, harimau mikir-mikir kan dia. Saya harimau sih, tapi itu kambingnya ada 100, habis saya kan begitu. Itulah untungnya berjamaah. Tidak sendiri-sendiri. Ya, tinggal berjamaah, nanti di kampus berjamaah, ada komunitasnya. Di kegiatan mahasiswa berjamaah. Salah satu faedahnya berjamaah itu tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu penting. Jadi kalau sendiri nggak ada yang ingatkan. Saya nggak sholat sendiri, apalagi kalau jauh dari orang tua, nggak tinggal di rumah kan. Iya, Ustaz. Itu godaannya luar biasa, apalagi untuk anak muda itu kan. Ya, jadi saran saya memang kalau bisa cari teman, cari circle lingkungan yang baik dan selalu bersama-sama gitu. Oke, Masya Allah. Gitu teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang nonton podcast ini, yang dari Gen Z dan juga milenial seperti itu. Jadi memang untuk hijrah itu butuh proses ya Ustadz, dan butuh perjuangan, butuh niat dan juga tekad yang kuat gitu. Karena memang seperti yang beliau katakan tadi, bahwasanya hijrah itu tidak hanya sebatas kita merubah penampilan atau kita merubah apa yang kita lihat aja, tapi juga merubah diri kita secara internal, terus pandangan kita juga dan juga niat kita tuh harus lillahi ta'ala, seperti itu ya Ustadz. Oke, mungkin cukup sekian dari episode podcast kita pada hari ini mengenai hijrah, dan ini tentunya sangat menarik untuk ditonton teman-teman semuanya, karena ini juga pelajaran juga bagi saya untuk tetap belajar dan terus belajar, karena memang hijrah itu nggak akan berhenti, bahkan nanti sampai kita tua pun kita juga bisa dibilang berhijrah ya Ustaz. Terus ya? Berhijrah karena sampai nyawa maut menjemput. Iya, karena memang pada hakikatnya manusia itu harus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik gitu ya Ustaz ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode podcast kali ini, dan terima kasih untuk Ustadz untuk kehadirannya pada hari ini. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman ada saran, Kak mau bahas apa dong gitu, nanti tulis aja di komen, mungkin nanti kita bisa undang antum lagi ya Ustadz, boleh ya Ustadz? Insya Allah jika ada waktu. Karena untuk bahasan hijrah ini sebenarnya banyak Ustadz gitu, cuman kita membahas sampai sini dulu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang punya case-case yang perlu dibahas dan perlu ditayangkan di podcast, nanti kita bisa undang Ustadz lagi. Gitu ya Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ustadz gitu, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.